Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah Bible Study pada hari Kamis. Ya, kita persiapkan hati kita. Kita mohon kehadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, menjamah setiap kita, melawat setiap kita. Haleluya. Angkat pujian, lindungi aku Bapa. Lindungi aku Bapa, ku tak dapat jalan sendiri, ya Bapa. Kau perlindunganku, perlindunganku. Lindungi aku Bapa, lindungi aku Bapa, ku tak dapat jalan sendiri, ya Bapa. Kau perlindunganku, perlindunganku. Lindungi aku Bapa, lindungi aku Bapa, ku tak dapat jalan sendiri, ya Bapa. Kau perlindunganku, perlindunganku. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Lindungi aku, lindungi aku, sampai di rumahmu. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Lindungi aku, lindungi aku, sampai di rumahmu. Katakan, lindungi aku, lindungi aku Bapa, ku tak dapat jalan sendiri, ya Bapa. Kau perlindunganku, perlindunganku. Lindungi aku Bapa, lindungi aku Bapa, ku tak dapat jalan sendiri, ya Bapa. Kau perlindunganku, perlindunganku. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Lindungi aku, lindungi aku, sampai di rumahmu. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku,
sampai di rumahmu, sampai di rumahmu, sampai di rumahmu, sampai di rumahmu, sampai di rumahmu. Namamu disebut Immanuel, Kau Tuhanku. Allah serta di dalam kita. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Namamu disebut Immanuel, Kau Tuhanku. Allah serta di dalam kita. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Namamu disebut Immanuel, Kau Tuhanku. Allah beserta di dalam kita. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Bapa, kami mengagungkan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak diagungkan, hanya Kau yang layak dipermuliakan.
Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami mengagungkan nama-Mu, Elohim Yahweh, Raja Allah Israel. Kaulah satu-satunya Allah yang benar. Hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak diagungkan. Sembah bagimu, sembah bagimu, sembah bagimu, Maharaja Allah Israel, yang pertama diterangkan dalam pilih. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. 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 Hanya Kau Tuhan yang dapat melakukan. Oleh kuasa Roh Suci, hidup dibaharui. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang dapat melakukan. Oleh kuasa Roh Suci, hidup dibaharui. Lawatlah aku Tuhan di tempat ini. Damailah aku Tuhan sekarang ini. Tuhan jamah aku, Ku jadi
tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman. Taruh perkataanmu dalam mulut bibir hamba-Mu. Dan apa yang hamba-Mu sampaikan itulah kebenaran firman yang keluar dari mulut, yang akan menjadi berkat bagi setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus, urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Jadikan sore hari ini sore yang penuh berkat bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman pada sore malam hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hidup orang percaya tidak selamanya berjalan mulus. Ya, hidup Bapak Ibu saudara tidak selamanya berjalan dalam situasi yang kita inginkan. Sekalipun Bapak Ibu saudara dan saya adalah orang-orang yang setia di dalam ibadah. Ya, bahkan kita sepertinya mencurahkan fokus hidup kita ini hanya bagi Tuhan dan pelayanannya. Tetapi itu tidak menjadi jaminan bahwa kita akan menghadapi hidup yang tanpa tantangan. Ya. Kesetiaan kita, ketaatan kita, keterlibatan kita jauh di dalam mengiring Tuhan, bahkan ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, itu tidak menjamin bahwa hidup kita akan berjalan dengan baik-baik saja atau tanpa masalah. Ya, ini yang harus kita pegang. Saya berbicara begini supaya jangan ada orang percaya yang sepertinya protes. Ya, saya ini sudah setia ke gereja, taat melakukan firman. Ya, saya setia ambil bagian dalam pelayanan, tetapi kenapa hidup saya kok hanya begini-begini saja, ya? Sepertinya Tuhan tutup mata atau tidak memperhatikan hidup kita. Bahkan ketika Bapak Ibu saudara berdoa dengan sangat intens, sehari 2 kali, sehari 3 kali, ya, dan kita benar-benar menjaga kesucian hidup ini, tetapi tetap sepertinya Tuhan seperti diam, tidak bereaksi apapun atas apa yang kita kerjakan. Ya. Jadi ini supaya jangan menjadi Bapak Ibu saudara menjadi lemah atau putus asa, seolah-olah jerih lelah kita tidak direspon oleh Tuhan seperti yang kita harapkan. Ya, jangan. Ya. Justru ketika kita makin serius dengan Tuhan dan kita makin intens menggunakan waktu ini untuk kepentingan Tuhan, dan kita membangun kesucian hidup semampu yang kita lakukan, tetapi Tuhan seperti tidak bereaksi atau diam, itu justru kita dianggap oleh Tuhan kita sebagai orang-orang yang dewasa rohani. Ya, orang yang dewasa rohani, orang yang sudah mulai bisa mempercayai Tuhan. Sama seperti kehidupan anak-anak. Anak-anak itu kalau masih umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu kalau menginginkan sesuatu ke orang tuanya itu kan kayak drilling, ya, selalu diulang-ulang, ya, dengan nanti merengek lah yang hilang. Tapi kalau orang dewasa ada keperluan sama orang tua itu cukup mengucapkan sekali, udah nggak diulang-ulang. Ya, karena dia menganggap bahwa orang tuanya adalah orang tua yang sangat memahami. Sama dengan kita. Kalau kita orang yang dewasa rohani, apa yang kita doakan itu ya sudah kita doakan. Selebihnya kita serahkan pada Tuhan. Ya, kita tidak perlu memaksa, itu harus
dijawab oleh Tuhan seperti waktu yang telah kita tetapkan. Jadi kita menginginkan menurut waktu yang kita inginkan. Padahal Tuhan punya waktu sendiri untuk menjawab doa-doa umatnya. Ya. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun kita hidup di situasi yang tidak nyaman, ya sekalipun kita ditaruh dalam situasi keadaan yang tidak nyaman, misalnya di tengah-tengah keluarga besar suami atau di tengah-tengah keluarga istri atau di lingkungan kita tempat tinggal, ya di situ tidak ada komunitas orang percaya dengan suasana yang buat kita tidak nyaman. Ini jangan menghentikan, jangan mematikan untuk kita itu bisa berbuat baik. Ya. Jangan karena kondisi situasi seperti itu terus kita tidak mampu menunjukkan hidup yang berkualitas, tidak mampu menunjukkan hidup yang bisa memberkati banyak orang. Ya. Dan saya khawatir justru ketika situasi seperti itu hidup kita menjadi batu sandungan. Nah ini yang menyedihkan. Ya. Itu yang menyedihkan. Bapak Ibu Saudara, mau saya ajak melihat kita belajar kehidupan jemaat di Roma. Ya, mereka hidup dalam keadaan yang tidak ideal. Ya saat itu. Ya karena kekuatan kekaisaran begitu kuat. Ya, sehingga orang itu tidak boleh ada pilihan kecuali you harus percaya mengabdi pada kaisar itu. Tidak bisa kita mengabdi pada Tuhan. Ya kita menyatakan diri pada memproklamirkan diri sebagai orang percaya. Ya makanya ketika saat itu orang berani mengatakan dia percaya, dia mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan, juru selamat, udah orang seperti ini pasti disiksa. Ya, bahkan tidak memungkinkan orang seperti ini dibawa dalam satu arena diberikan binatang buas, dicapik-capik. Ya, jadi mereka berani mengatakan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Dia berani mengagungkan nama yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Itu pertaruhannya nyawa. Makanya kita baru bisa memahami ketika kitab Roma pasal 10. Ya, kitab Roma pasal 10 ayat 13. Coba ya. Ini nanti kita lihatnya bukan di sini, tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara situasi Roma saat itu. Roma pasal 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Coba. Ya, you berani berseru nama Tuhan, you diselamatkan. Karena ketika you berseru nama Tuhan, you pasti langsung dicokok oleh pasukan-pasukan dari kerajaan Roma itu, kekaisaran Roma itu. Jadi orang nggak berani, tidak berani. Makanya kalau you berani berseru nama Tuhan, minta tolong pada Tuhan, mengandalkan kepada Tuhan, you diselamatkan. Ya, tapi ingat pertaruhannya. Bukannya ini nggak berlaku kalau sekarang berseru nama Tuhan, enggak. Ini berlaku pada orang Roma zaman itu. Karena berani dia berani mengaku sebagai pengikut Kristus, dia berseru nama Tuhan, habis bisa dicapik-capik, bisa disiksa masuk penjara dan berakhir di ujung maut. Makanya ayat ini mengatakan, ya, jadi ayat ini mengatakan kayak menantang, berani di tengah-tengah keadaan Roma seperti kamu berani berseru pada nama Tuhan, diselamatkan. Ya, ditantang. Ya kenyataannya tidak semua orang berani. Mereka memilih aman. Aku nggak ada. Sekalipun mungkin dia pengikut Kristus juga, tapi dia nggak berani terbuka berseru nama, nggak berani. Ya, iya. Jadi ada risiko, ada konsekuensi. Ini bukan berlaku untuk saat ini. You berseru nama Tuhan, berseru enggak. Kita sekarang berseru nama Tuhan, enggak diselamatkan. Ya. Maksudnya tidak otomatis diselamatkan, karena kalau kita berseru saat ini tidak ada konsekuensi apapun.
Paling kalau kita di jalan-jalan bersuruh nama Tuhan, hanya juga kayak OGD aja, ya, ODGJ, ya. Tapi kalau saat itu orang berani berseru, yuk diselamatkan. Karena itu menunjukkan bahwa kamu benar-benar memiliki iman yang kuat dan kamu siap untuk diseksa, masuk penjara, bahkan dijadikan makanan binatang buas. Ya, jadi kita harus ingat kondisi kehidupan jemaat Roma saat itu seperti itu. Ya, kondisinya seperti itu. Tidak seperti sekarang saat ini, jauh. Ya, jauh berbeda. Ya. Ini yang harus kita pahami. Orang percaya saat itu tuh ada risiko. Jadi menggambarkan betapa hidup saat itu tuh tidak mudah menjadi orang percaya. Ya. Karena orang berani percaya, berani berseru, wah kamu pasti diselamatkan. Tapi ingat, dibalik kamu risiko, dibalik kamu berseru-seru itu, kamu harus akan mengalami risiko yang sangat berat. Ya. Saya mengajak Bapak Ibu saya lihat di dalam kitab Roma pasal 12, ya. Kitab Roma pasal 12. Ya. Jadi sekalipun orang percaya hidup di tengah-tengah di kondisi keadaan seperti itu, yang dia diliputi rasa ketakutan, ya, diliputi rasa ketakutan, tetapi Paulus tetap mengajarkan bagaimana kamu harus tetap bisa berbuat kasih, kamu harus tetap bisa berbuat baik. Ya, kita lihat di dalam kitab Roma ini pasal yang ke-12 ayat yang mulai ayat yang ke-9, ya. Kitab Roma pasal 12 mulai ayat yang 9. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Ya, jadi orang Roma hidup dalam situasi keadaan seperti itu, mereka harus tetap hidup dalam kasih. Ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya. Kita bisa membayangkan dengan kondisi keadaan seperti itu, kita harus tetap bisa mengasihi dengan tulus, jangan terpaksa. Dan biarlah orang bisa menilai bahwa perbuatan kasih itu yang kita lakukan itu disertai dengan rasa ketulusan. Dan ini mungkin agak berat, ya, bukan agak, ini berat. Ya, karena saat itu orang tidak tahu sekelilingnya apakah dia ini orang ini pro kaisar, ya, ataukah orang ini benar-benar satu iman dengan saya, dia tidak tahu. Ya, tapi di balik itu Paulus mengatakan kamu tetap harus bisa perbuatan kasihmu dengan tulus, dan itu harus bisa dilihat oleh orang lain. Ya, jadi mungkin gini Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di dalam komunitas yang kurang bersahabat, ya mungkin ada orang-orang yang kurang bersahabat dengan kita, yang memang dia tidak jahat, tidak menjahati kita, tapi kita bisa menganggap bahwa orang ini kurang bersahabat, ya, kurang bersahabat, ya. Tetapi kita didorong, kita dianjurkan untuk tetap bisa berbuat kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya. Sekalipun kita melihat banyak orang yang jahat, kita tidak menemukan orang yang bisa berbuat kasih dengan tulus, kita tidak menemukan. Tetapi Paulus katakan, tetaplah kamu melakukan hal itu. Makanya tadi di depan saya katakan, kita itu beratnya begitu Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang kita sudah merasa berbuat baik, kita mau tulus, mau ini, mau itu, tapi lingkungan atau komunitas kita itu seringkali membuat kita itu malas berbuat baik. Ya, sepertinya kita itu nggak ada gairah, percuma berbuat baik. Ya, tapi Paulus mengajarkan, dan ini juga masih relevan dengan kehidupan kita saat ini. Sekalipun kita dalam lingkungan yang tidak ideal, yang kita sendiri juga mengeluh,
Tetapi tetap ketulusan kita itu harus bisa dilihat orang. Ya, ketulusan kita, ya, rasa empati kita itu bisa dilihat orang, dan ini yang diinginkan supaya orang bisa membedakan. Ini orang ini berbeda, keluarga bapak ini, keluarga ibu ini berbeda dengan yang lain. Ya. Dikatakan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya. Kalau kita lihat atau kita diperlihatkan ada orang-orang yang memang jahat, maka katakan jauhilah. Ya. Kalau kita lihat orang itu kurang baik, tidak bersahabat, dan ada kecenderungan untuk jahat sama kita, kita ajarkan jauhilah, jangan bergaul, ya, jauhilah. Ya. Tapi sementara kita menjauhi orang-orang seperti ini, tetap kita diajarkan kok, dan lakukanlah yang baik, lakukanlah yang baik. Nah, ini yang tidak mudah, dan ini dalam pergumulan. Ya, jangankan dengan orang lain, kita itu dengan saudara saja, ya, dengan keluarga besar saja. Kalau dia sudah seringkali membuat kita jengkel, seringkali merugikan kita, seringkali melukai kita itu kadang-kadang malas, ya. Tapi kalau kita ingat, ya, ya, saya benar-benar waktu Bapak Ketua Sinode pernah katakan, kalau kamu, saudaramu berbuat jahat, bahkan jahat sekali, dan kamu marah, kamu sepertinya tidak bisa mengampuni, coba kamu membayangkan suatu ketika kalau kamu nanti di surga, kamu rela nggak saudaramu itu masuk neraka? Saya menurut iya ya. Jengkel kayak apapun, kalau kita ditanya oleh Tuhan, kamu senang melihat saudaramu masuk neraka. Padahal kita tuh bukan jengkel, sangat jengkel. Tapi kalau kejadian itu nyata dan kita berani mengatakan atau menjawab, ya Tuhan, aku rela lihat dia masuk neraka. Tuhan katakan, kamu memang tidak pantas masuk surga. Justru kita yang dikatakan tidak pantas untuk dipermuliakan. Berarti apa? Kamu tidak memiliki hati seperti yang Tuhan miliki. Iya. Ya, kalau kita tega, rela, dan ikhlas dia masuk neraka api kekal, ya, kita ada perasaan seperti itu, Tuhan pasti akan katakan, berarti kamu tidak memiliki hati seperti yang kumiliki. Artinya begini Bapak Ibu, soal orang itu masuk neraka atau tidak, itu jangan kita yang menjadi penyebabnya. Apa kalau kita menyumpahi, waduh jangan. Tapi kalau toh akhirnya ke sana, tapi kita sudah berjuang bagaimana supaya dia tidak ke sana, nah itu yang Tuhan hargai. Memang kita tidak bisa menarik supaya dia tidak masuk api kekal. Ada orang-orang yang memang sudah tidak bisa kita tarik untuk dia supaya tidak masuk api kekal. Kita tidak punya kemampuan karena memang sudah kelewat batas. Nah itu tidak bisa. Tetapi jangan ada perasaan puas atau tega atau ikhlas gitu. Lihat orang masuk neraka aja. Paling tidak kita harus sedih. Aduh, kenapa kamu begitu? Nah itu kan Tuhan menilai orang ini punya nurani seperti yang dimiliki Tuhan. Karena kan jelas Alkitab katakan Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa, dan ini harus menjadi peringatan. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa, maka kita pun juga tidak boleh menginginkan hal yang sama. Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, kita diingatkan sekali lagi bahwa orang percaya itu adalah saudara di dalam Kristus. Ya, ini kan berbicara sesama orang percaya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi salam hormat. Ya. Bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya harus menganggap bahwa orang percaya itu saudara kita di dalam Kristus. Terserah saat ini kita sedang beda prinsip,
beda doktrin atau beda apapun, tetapi kita ingat bahwa kita itu ada dalam bingkai yang sama. Kita mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia juga seperti itu. Kalau ternyata kita berbeda, janganlah perbedaan itu merangsang kita untuk memunculkan kebencian. Jangan. Ya, kalau misalnya kita kurang simpati, ya udah diam saja. Ya. Jadi diingatkan untuk tetap bagaimanapun juga mereka adalah saudara di dalam Kristus. Dan kita diajarkan untuk memberi hormat, memperlakukan mereka dengan lebih pantas, apalagi terhadap mereka yang lebih tua. Ya, memang ayat ini tidak ada mengatakan, tetapi saya mengatakan sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya kita memperlakukan orang lain harus secara pantas, secara wajar. Jangan memperlakukan orang lain dasarnya karena status sosial. Wah, karena dia sering traktir saya, ya sering bantu saya, terus dia harus kita perlakukan lebih baik. Jangan seperti itu. Kita harus memperlakukan saudara seiman dengan pantas, apalagi kalau mereka itu jauh lebih tua. Itu kita harus belajar dan anak-anak kita diajarin. Ingat, terhadap orang yang lebih tua kita harus memberi hormat. Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Ayat 11 kita diingatkan untuk tetap rajin dan penuh gairah dalam melayani Tuhan. Artinya gini, ini orang Roma itu kan hidup dalam lingkungan, dalam komunitas yang tidak ideal. Ya, banyak intimidasi, banyak orang yang mencari gara-gara. Ya, siapa berani menunjukkan jati dirinya bahwa dia sebagai pengikut Kristus yang sejati, bisa diciduk kayak misalnya gitu. Dalam situasi seperti itu, dalam keadaan yang sangat tidak ideal, diingatkan untuk tetap rajin dan penuh gairah dalam melayani Tuhan. Ya, jadi keadaan sekitar kita itu jangan menjadi alasan untuk kita itu tidak mau melayani Tuhan. Sekalipun keadaan itu tidak ideal, kita banyak diterpa masalah hidup. Ya, nah ini mengingatkan pada setiap kita pelayan-pelayan Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya apa? Kalimat ini menyeratkan ada saatnya kita itu memang kendor. Ya, ada saatnya kita itu memang tidak bersemangat dalam melayani. Tetap melayani, tetapi tidak punya api. Ya, tidak ada api Roh Kudus yang membakar dalam spirit jiwa kita. Tidak ada. Tetap melayani, tetap jadi singer, leader, pembicara tetap, tetapi tanpa api, tanpa gairah ilahi. Ya, ini bisa terjadi. Ya, ini bisa terjadi kalau misalnya dalam lingkungan pelayan itu tidak kondusif, dia tetap melayani, tapi aduh kenapa suasananya begini, aduh kenapa keadaannya begini. Ya. Tapi ayat ini mengatakan kalau tetap itu masalah itu jangan membelenggu kita, jangan membelenggu kita untuk kita tidak punya spirit, tidak punya gairah untuk melayani. Jangan. Kita tetap menyalakan api dalam pelayanan ini. Kita tetap memiliki gairah yang kuat, sekalipun keadaan itu tidak ideal, sekalipun kita sendiri menghadapi masalah yang tidak ringan. Ya. Jangan matikan api Roh Kudus yang ditaruh Tuhan dalam diri kita. Jangan itu dimatikan hanya karena kita berargumentasi, waduh aku sedang dalam masalah. Jangan. Ya, ini menguji kita. Dan kuasa kegelapan ini sering menjerat hidup orang percaya seperti itu. Ya, makanya kalau Alkitab katakan, ada dikatakan pendakwa, ya pendakwa itu
itu sesuatu statement yang disuarakan oleh kuasa kegelapan. Jadi kuasa kegelapan itu sepertinya itu menyuarakan bahwa kita itu tidak layak melayani Tuhan karena masa lalu kita yang tidak baik. Ya, ada orang-orang seperti itu, kita berbuat salah. Nah, kita berbuat salah terus dan kita udah bertobat, kita benar-benar menyesal atas perbuatan. Tapi seringkali kuasa kegelapan itu seperti mendakwa, kamu nggak layak, kamu kan ini hidup nggak suci. Nah ini yang seringkali itu mematikan. Jadi seringkali orang percaya mendengar suara itu, sehingga dia udah deh saya jadi jemaat saja. Karena dia pernah merasa bahwa dia pernah melakukan perbuatan yang kurang baik dan dia merasa tidak layak melayani. Padahal kalau Bapak Ibu saudara memahami, Tuhan itu mengampuni, melupakan kesalahan kita asal kita benar-benar bertobat dan ada komitmen untuk tidak mengulangi. Nah, pertobatan ini yang dinantikan Tuhan, dan Tuhan bisa melihat orang ini bertobat dari kedalaman hatinya. Ini orang ini bertobat hanya di mulutnya saja. Tuhan bisa menilai. Ya, Tuhan bisa melihat orang ini bertobat dari kedalaman hatinya. Dan kalau mereka bertobat dari kedalaman hatinya dan benar-benar berkomitmen untuk dia murni, tidak mustahil dia dipakai Tuhan, tidak mustahil. Ya. Nah, kadang-kadang kuasa kegelapan itu menyuarakan, kamu nggak layak, kamu dulu pernah begini, kamu pernah begitu. Nah, itu yang tidak boleh kita dengar. Ya, itu yang tidak boleh kita dengar. Makanya seringkali dikatakan bahwa kita itu jangan menghakimi. Jadi jangan membangkitkan kesalahan orang itu kalau memang tidak ada tujuan yang benar, tidak ada tujuan yang positif. Kita itu boleh membangkitkan kesalahan orang lain kalau orang itu ada kecenderungan mengulang, boleh. Ngerti? Jadi dia pernah berbuat salah dan dia ada kecenderungan mau mengulangi perbuatan. Nah, kita ingatkan, kamu ingat bahwa kamu pernah berbuat ini, itu boleh. Tapi kalau orang ini benar-benar bertobat, sudah, kita tidak boleh. Tuhan sudah melupakan. Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Masa kita mau membangkit-bangkitkan, mematikan spirit orang itu, kita dipakai iblis. Dan ini yang seringkali terjadi. Ya, saya seringkali mendengar hamba Tuhan, Bapak itu ini dulu. Padahal saya lihat Bapak itu sudah baik, kenapa dia mesti mungkit-mungkit? Ya, kecuali kalau dia belum baik, boleh. Kalau itu sudah perbuatan baik, ya, kita ini bukan orang suci semua. Ya, kita bukan orang suci, kita bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Tetapi ingat, jangan dipakai setan untuk membangkitkan kesalahan masa lalu orang. Kecuali ingat, orang itu akan cenderung mengulang lagi, boleh. Dia dulu pernah punya affair dengan wanita lain, sekarang ada tanda-tanda itu diingatkan, boleh. You pernah miskin karena judi, sekarang lu mau judi lagi, boleh. Ya, tapi kalau dia sudah bertobat, jangan mulut kita dipakai kuasa kegelapan untuk membangkitkan kesalahan orang. Tuhan melupakan, Tuhan mengampuni. Ya, Tuhan tidak berurusan Tuhan tidak berurusan dengan masa lalu kita, tidak berurusan. Tuhan berurusan dengan kita, komitmen kita saat ini dan kedepannya kita mau jadi apa, itu urusan Tuhan. Ya. Kalau menilai dari kesalahan orang itu paling jahat yang kita gampang itu Daud itu paling jahat. Ya, mau ngambil istri orang dengan cara yang hina, suaminya suruh perang supaya mati terus istri dia, itu kan cara-cara hina. Tapi kan Daud minta ampun, Daud bertobat dan Tuhan melihat pertobatan Daud ini. Tuhan pulihkan. Bahkan di Alkitab katakan, aku melihat Daud ini hamba-Aku yang berkenan. Padahal kalau kita lihat kehidupan Daud itu kayak apa? Ya, kalau mau lihat jahat paling mungkin
sulit menemukan kejahatan kayak Daud itu. Dia raja, dia bisa minta istrinya siapa saja kok. Dia raja bisa, istrimu untuk saya bisa, tapi jangan dengan cara begitu. Suaminya dibunuh dengan menggunakan tangan orang lain, suruh dia berperang maju paling depan, taruh paling depan supaya mati. Itu kan jahat. Ya, kita mungkin nggak ada yang sejahat Daud itu. Tapi bagaimana cara Daud bertobat, itu yang kita harus belajar. Benar-benar dia bertobat. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, ingat. Dari setiap perbuatan kita ada tabur tuai. Daud pun menuai yang dia tabur. Bukan Daud dipulihkan dia, tapi dia menuai yang dia tabur. Anaknya ya sampai seperti itu. Ya saling bunuh, ya. Jadi Tuhan memang maha mengampuni, Tuhan maha kasih, bisa melupakan kita, tetapi ingat, perbuatan kita tetap berlaku hukum tabur tuai. Makanya kita jangan berbuat yang tidak benar. Tuhan mengampuni, tapi masalah istrimu, suamimu mengampuni bukan urusan Tuhan. Nah iya lah, anakmu mengampuni bukan urusan Tuhan. Kamu harus menuai dari apa yang kamu tabur. Ini yang kita takutkan ini. Ya ini tuaian kita ini yang kita taburan kita itu membuat kita harus menuai lah. Ini yang kita takut. Ya, tetapi sekali lagi kita jangan memadamkan roh. Tetap harus menyala-nyala, layani Tuhan. Ketika kita melihat orang lain tidak semangat atau kurang semangat, kita bangkitkan gairah spiritnya untuk ayo maju terus dalam pelayanan. Ya. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini mengingatkan Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan bahwa orang percaya itu harus memiliki pengharapan. Ya, harus memiliki pengharapan. Contohnya begini, ada orang kenapa ya? Orang itu disuruh kerja gitu kok mau, kok dia nggak mau keluar, kok dia tetap. Karena dibalik yang dia lakukan, dia punya pengharapan. Ya, kayak misalnya masuk akabri, itu tidak mudah, itu berat, ujian fisiknya bukan berat, sangat berat. Kalau orangnya ngapain, mendingan nggak usah jadi akabri, kalau dibangun pagi sit, terus ini terus itu. Iya, wah kita kalau mendingan nggak jadi akabri kan begitu. Nggak usah jadi perwira. Tetapi kan orang itu mau begitu karena di dalam dia ada pengharapan. Aku mau tekunin profesi. Satu saat aku bisa menyandang bintang 2, bintang 3, bahkan bintang 4. Jadi dia tidak mengeluh karena ada pengharapan. Ya, beda kalau misalnya hansip terus sampai digituin, dia nggak mau buat manual hansip doang masa digini-giniin. Ya kan ada pengharapan. Tapi kalau dia calon perwira ya dia harus siap. Ya, sama dengan orang percaya, karena kita tahu bahwa kita diproyeksikan dari bangsawan surgawi, orang yang akan dipersiapkan masuk di Yerusalem baru. Jadi ketika orang percaya itu menderita di dunia ini, dia nggak masalah karena dia punya pengharapan. Makanya kalau orang percaya nggak punya pengharapan, wah, kamu pasti akan menyangkal, kamu akan tidak mampu untuk menyangkal, memikul salib dan menyangkal diri, nggak mampu karena nggak punya pengharapan. Tapi kita tahu pengharapan, aku nanti masuk langit baru, aku dipermuliakan bersama Tuhan, aku berhak menerima, aku sebagai ahli waris, aku sebagai bangsawan surgawi. Ini pengharapan kita sebagai orang percaya. Kalau kita punya pengharapan gitu, kita dihina orang nggak marah, kita suruh ngampuni orang mudah, ya mudah ngampuni, ya. Disuruh bantu orang gampang. Karena dibalik penderitaan yang dia lakukan, Alkitab katakan penderitaan itu penderitaan ringan dibandingkan dengan kemuliaan yang nanti kita terima. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya ingat harus punya pengharapan, dan pengharapan yang benar dan alkitabiah itu adalah apa? Kita dipersiapkan menjadi penghuni Yerusalem baru, bangsawan surga. Itu pengharapan kita.
Maka kalau ayat ini dilanjutkan dengan bersukacilah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Artinya apa? Ketika kita menderita sengsara, sabar kita. Udah, paling berapa lama sih menderita? 5-10 tahun nggak masalah. Tapi nanti di kekekalan, rentang waktunya tidak terbatas. Ya. Nah, orang percaya yang ketika menderita, ketika terus dia mengambil jalan pintas, dia melakukan perbuatan tercela, ini pasti tidak punya pengharapan. Dia nggak punya pengharapan. Dia mau jadi orang Kristen mau apa? Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jangan jadi orang Kristen. Ya, di akhirat kita harus bahagia karena langit baru bumi baru itu sasaran ibadah kita. Tetapi di dunia bahagia puji Tuhan, tidak bahagia puji Tuhan. Udah, kita sendiri yang buat kita berbahagia. Maka dikatakan bersukacitalah. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ya. Jadi pengharapan yang kudus, pengharapan yang ilahi itu akan mengarahkan kita untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi kalau kita punya pengharapan bahwa aku nanti di langit baru bumi baru, aku dipermuliakan, kita terus itu menyatu dalam jiwa kita. Udah, kita tidak tergoda untuk berbuat jahat. Ya, kita akan mempersembahkan hidup ini bagi kepentingan Tuhan. Pengharapan kita bukan di bumi ini. Ya, ingat, pengharapan kita bukan di bumi ini. Memang kita di bumi berharap, tapi itu bukan pengharapan yang ilahi. Ya, di bumi kita berhasil, puji Tuhan, tidak diizinkan berhasil, ya tidak masalah. Tapi jelas pengharapan kita ada di langit baru bumi baru. Maka kalau dikatakan ayat berikutnya, sabarlah dalam kesesakan, kita tahan. Makanya kalau kita menderita, kita sengsara, kita dalam kesesakan, udah jalanin aja. Jalanin aja, tidak perlu mencari kambing hitam, tidak perlu. Ya, tidak perlu kita mencari kambing hitam. Dan tekunlah dalam doa. Artinya apa? Doa itu jangan berkeputusan. Tekunlah dalam berdoa. Artinya selalu tetaplah berdoa, tekun. Karena doa itu adalah, ini berbicara dialog, komunikasi kita dengan Allah Bapa, komunikasi dengan Tuhan, itu berdoa. Ya, karena lewat doa itu kita tahu kapan kita meleset. Ya, kita tahu kapan kita berbuat salah. Lewat doa itu kita tahu kapan kita melukai hati Tuhan. Nah, itu yang penting. Ya, karena kalau doa itu hanya diisi permintaan-permintaan, akhirnya kita tidak tahu kapan kita salah, tidak tahu. Karena doanya diisi permintaan. Tuhan jaga ya ini, Tuhan tolong ini, Tuhan ini itu, Tuhan diem aja, wes, udah, amin, wes, kamu nggak tahu kan kamu salah apa, nggak tahu dia. Hari ini dia salah apa dia nggak tahu. Hari ini dia melukai siapa, merugikan siapa dia nggak tahu. Karena doanya minta, ditutup dengan kata amin, wes, selesai. Nah, orang ini berdoa 100 tahun pun tidak akan berubah karakternya, karena dia tidak pernah mempersoalkan hidupnya di hadapan Tuhan. Nah, ini yang seringkali saya katakan, ya, kamu doa, karaktermu jelek lah, kamu doamu begitu kok. You boleh mengklaim sebagai pendoa, tapi ingat yang kamu doakan apa. Ya, kalau kamu seorang pendoa yang benar, karakternya mesti bagus. Karena Tuhan pasti berbicara lewat Roh Kudus bahwa kamu tidak tepat, kamu kurang ini. Iyalah. Kalau menyatakan diri sebagai pendoa, mesti karakternya harus bagus. Kalau karakternya tidak bagus, dia bukan pendoa. Dia peminta-minta Tuhan. Iya dong, dia minta doang ke Tuhan, minta. Yang akhirnya dia tahu kapan dia salah. Karena pemahaman doanya yang salah. Ayat 13. Berbantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Nah, ayat 13 itu dia menggambarkan kondisi kota Roma saat itu seperti itu. Pasti banyak orang kudus gelandangan, pasti banyak orang-orang percaya itu yang menderita secara jasmani karena kondisi yang tidak memungkinkan, mendapatkan tekanan dari kekaisaran. Ya, kalau orang lain yang mungkin bukan pengikut Kristus dengan mudah dia dapat bisa usaha dia ini itu, tapi karena
orang tahu bahwa dia pengikut Kristus, dia orang percaya, mungkin dia tidak punya kesempatan, akhirnya menderita. Nah, kita diajarkan, ya, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Ini masih relevan untuk saat ini. Ya, kita bisa melihat dalam kondisi seperti ini, kita akan melihat banyak orang-orang percaya yang hidupnya benar, banyak orang percaya yang hidupnya tulus, hidupnya lurus di hadapan Tuhan, tapi tetap dia secara jasmani menderita. Nah, itu kita bantu, ya, itu kita bantu. Orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, nggak macem-macem, tutur katanya baik, ya, karakternya baik, di lingkungan di mana dia tinggal baik, di keluarga besar baik, tapi Tuhan izinkan secara jasmani pas-pasan atau kurang. Nah, ini kita bantu, dan kita mesti peka, ya, kita mesti peka, ya. Jadi ayat 13 ini mengajarkan bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya tidak egois, jangan memikirkan diri sendiri. Kita harus melihat penderitaan atau kesusahan orang-orang sekitar kita. Ya, kita harus melihat penderitaan atau kesusahan orang-orang sekitar kita. Khususnya kalau mereka itu adalah hamba Tuhan atau orang percaya yang hidup dalam kebenaran. Ya, jadi orang percaya yang hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah saya katakan, itulah kesempatan kita untuk mengumpulkan harta di surga. Ya, itu kesempatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan nunggu kaya atau sangat kaya baru mau bantu orang. Punya cita-cita, aku nanti kalau aku bantu. Jangan. Seberapa yang Tuhan percayakan, berbagi dengan orang lain. Mungkin tidak perlu banyak. Ya, berbagi dengan orang lain. Tidak perlu banyak. Kalau kita, nanti kalau janji-janji, enggak. Iya, kalau Tuhan kasih kamu kaya, kalau enggak, sampai menutup mata juga pernah berbuat untuk orang lain. Ya, orang itu kehidupannya enggak akan selesai sampai menutup mata, tidak, nanti ada untuk apa? Banyak kehidupan, untuk bangun usaha, untuk mempersiapkan apa misalnya, mempersiapkan pernikahan, habis itu siap beli rumah, siap nyekolahin anak, siap beli mobil. Walaupun yang sampai mati juga akan pernah bantu orang kalau alasannya begitu. Ya, bantu orang kan nggak harus puluhan juta, bisa ratusan ribu. Ya, kalau misalnya kamu persiapkan beli rumah sampai terus bantu orang 200.000 kan nggak ada nilainya. Ya, kita persiapkan beli rumah sampai 1 900 juta, terus bantu orang hanya 200.000, 300.000 kan tidak ada artinya. Ya, kalau itu hanya dipersoalkan, kecuali kalau tiap hari suruh bantu 300.000, lah itu mikir. Ya, karena orang tuh suka begitu, masih ini, sebab itu sampai menurut mata nggak akan bisa bantu orang. Kalau dasarnya memang nggak mau bantu. Ya, inilah kita itu diberikan kesempatan. Kalau ada orang-orang di sekitar kita yang memang itu kurang mampu dan kita digerakkan Tuhan, itu katakan ini kesempatan. Ingat, Lazarus dan orang kaya. Lazarus dihadirkan di depan orang kaya itu bukan tanpa tujuan. Tuhan melihat orang kaya itu bagaimana responnya ketika Lazarus ada di depan dia. Dia menyanyiakan, dia tidak berbuat apapun untuk Lazarus. Ya, padahal dia sangat kaya yang tiap hari bisa pesta. Tuhan taruh orang miskin, orang menderita kayak Lazarus, ternyata dia tidak tergerak sedikit pun untuk membantu orang. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang kekurangan terus ada sekitar kita tuh jangan, hidupku diganggu. Itu bukan kita diganggu, kita diuji Tuhan. Ya, kalau ada orang-orang yang hidupnya kurang mampu ada di sekitar kita itu, kita jangan ngomong, kita diganggu saya. Siapa yang kalau kamu nggak mau berubah nggak masalah. Tapi ingat ya, tidak selamanya Tuhan kirim orang seperti itu. Ya, Tuhan nggak ganggu kita diuji. Memang tidak semua harus kita bantu, tidak semua orang yang menderita harus kita bantu. Kita tanya Tuhan,
Ya, pasti ada yang digerakkan untuk kita bantu. Ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Nah, ini perintah yang berat yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini pergumulan ya. Dalam banyak kasus kita gagal mewujudkan kebenaran ini. Kita gagal. Ya, saya pun gagal. Ya, kita lebih sering melampiaskan emosi kita kalau kita disakiti orang daripada kita memberkati apalagi mendoakan. Padahal ayat ini katakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Ya, kita itu nggak dianiaya, kita tuh diomongin kayak gitu aja kadang-kadang sulit untuk memberkati, sulit untuk mendoakan. Padahal ayat ini katakan yang menganiaya. Ya, ini pergumulan berat kita. Jadi kita dibawa di kelas yang paling tinggi, di level yang paling tinggi. Nanti satu saat kita bisa mengucapkan seperti Tuhan Yesus ucapkan. Ketika dia di kayu salib, saat menghadapi akhir hidupnya, Tuhan mengatakan, Bapa, ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sampai kita itu bisa begitu. Ampuni dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Bisa nggak kita? Bisa sih, tapi hanya di bibir, bukan keluar dari nurani yang paling dalam. Ini berat, ya. Dalam banyak hal kita gagal. Ya, saya sendiri juga mengaruh berat. Jangan dia hanya disikapi yang nggak benar aja kita masih balas nyikapi. Oh, nggak respect sama aku juga bisa. Ya. Apalagi kalau yang memperlakukan kita itu status sosialnya di bawah kita, jauh di bawah kita. Waduh, ya, kita sulit. Nah, tapi Paulus mengatakan hal ini apa? Ini demi menunjukkan bahwa kamu berbeda dengan orang-orang dunia. Paulus mengatakan pada orang Roma itu karena memang kamu itu berbeda dengan orang-orang di luar sana. Jadi kalau mereka mata ganti mata, gigi ganti gigi, kamu nggak bisa. Kamu harus memberkati mereka yang menganiaya kamu. Ini kan orang Roma itu mungkin ada di antara orang Roma itu yang pernah dianiaya. Dulu dianiaya orang ini, terus sekarang orang ini yang dianiaya itu menjadi orang mapan. Nah, yang menganiaya itu terus jadi orang yang hidupnya menderita. Kita bisa nggak melupakan perbuatan jahatnya terus kita memberkati? Nah, ini masalahnya. Ini masalahnya. Kita itu kan banyak kenangan buruk di dalam. Artinya kita itu banyak mengingat perlakuan buruk orang lain terhadap kita 15-25 tahun yang lalu. Dan ketika kita settle, kita punya kemampuan, kadang-kadang kita kan ingin menunjukkan, ya dulu pernah menghina saya, kan kita pengen menunjukkan gitu. Padahal ayat tidak mengajarkan seperti itu. Kita diajarkan justru kita harus memberkati mereka. Ya, berat. Makanya ini yang diajarkan Paulus kepada jemaat Roma yang notabene dalam keadaan seperti itu, dia harus tetap bisa berbuat yang baik. Ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ya, kita diajarkan untuk membawa diri kita di tengah-tengah situasi yang demikian. Ya, dan ini kelihatannya mudah, tapi tidak mudah ini. Ya, tidak mudah. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Itu tidak mudah. Benar tidak mudah. Karena rata-rata kita itu ada, bukan banyak, ada orang itu kalau lihat orang lain sukses terus dia bersukacita, kita nggak bersukacita. Nah, kita datar-datar saja. Kalau kok bisa bersukacita hanya lip service, oh ya selamat. Tapi tidak ada dari dalam itu terus ikut sukacita enggak. Kecuali kalau orang itu memang orang yang hopingnya, wah kita itu sukacita. Tapi kalau orang itu kelihatannya tidak begitu dekat dengan kita enggak. Padahal ayat ini mengatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacitalah. Ya, ini saya katakan masih banyak orang percaya yang tidak tulus.
Melihat orang lain lebih sukses, lebih berhasil, mereka tidak bisa menunjukkan rasa syukurnya. Ya, tidak bisa menikmati suasana sukacita saudaranya, itu tidak bisa. Karena memang dia tidak tulus. Tapi kalau kita tulus, wah kita ikut senang. Ya, anak orang lain diterima perguruan tinggi yang wah kita ikut senang. Diterima di apa kita ikut senang. Tapi ada yang tidak bisa. Ya, karena memang tidak tulus. Ya, tidak tulus. Juga ketika ada yang berduka cita, kita harus bisa menunjukkan rasa empati bahwa kita seperti ikut juga merasakan beban. Ya, dan ini mestinya kita bisa. Tetapi justru ini lebih gampang kalau ini. Tapi kalau yang bersuka cita itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya, saya menyaksikan beberapa orang itu sukacitanya hanya gitu. Mestinya ya harusnya begitu. Kita melihat orang lain sukses, kita syukur. Paling tidak apa? Paling tidak kalau mereka sukses apa? Kita tidak diganggu. Ya dulu suka ganggu kita, pinjam dua, pinjam uang lah ini. Dan sekarang kita sukses, kita itu senang lah. Kamu bisa mandiri. Nah, ya mestinya begitu, mestinya begitu. Ya, jadi apa yang diajarkan Paulus itu semuanya berkenaan dengan sikap hati kita. Berkenaan dengan sikap hati kita. Kita diajarkan kamu harus tulus, gitu. Kalau kamu nggak tulus, kamu nggak akan bisa ikut bersuka cita. Kamu nggak bisa dibohongin. Ya, kita itu nggak bisa nipu orang, dia sukacitanya nggak tulus. Ya, jadi apa yang disampaikan Paulus itu arahnya, sasarannya itu sikap hati kita. Dari tadi yang saya jelaskan semuanya berkenaan dengan sikap hati kita. Ya, dan ini memang tidak mudah. Nah, kalau soal yang menangislah dengan orang yang menangis, justru di sini kita agak lebih mudah, sekalipun tidak mudah, tetapi kita agak lebih mudah lihat orang menderita, kita ikut, karena nalurinya dari sama Allah. Ayat 15 di ayat ini ayat yang terakhir, dan nanti minggu depan saya lanjutin 16 sampai 21. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Ya, sikap hati kita yang memang itu menjadi yang dibidik Paulus, itu yang dia, ya, bagaimana kita bersikap terhadap orang yang mengusik kita, yang melukai kita, itu sikap itu yang harus bisa kita tunjukkan. Ya, kalau kita dibaikin orang, nggak usah diajarin, semua orang bisa. Tapi kalau kita dijarin orang, wah ini kita perlu belajar banyak. Ya, bagaimana kita bersikap dan merespon dengan benar, sehingga itu akan membuat Tuhan bangga, membuat Tuhan tersenyum melihat respon dari Bapak Ibu Saudara dan saya atas perlakuan orang lain. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian Yerusalem. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku, bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Raja.
tetaplah Allah selamanya. Sekali lagi katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, burulah dulu dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Seperti di dalam pujian ini Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, ini berbicara bahwa sekalipun kami harus menderita, sengsara, dan diperlakukan tidak adil, kami tetap tegar, kami tetap teguh, kami tidak tergoda untuk melakukan perbuatan tercela, karena kami memandang Engkau yang mulia, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi teladan kami. Bagaimana ketika Engkau di dunia dalam pelayanan Engkau diperlakukan dengan sangat tidak pantas, tetapi tetap Engkau tidak melakukan perbuatan tercela. Bahkan di ujung kematian Engkau bisa mengatakan, ampunilah Bapa, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Itu menunjukkan betapa Engkau Tuhan mengajar kepada setiap kami tidak boleh memiliki rasa dendam, sakit hati apapun, dan biarlah kami memiliki nurani-nurani yang bersih. Dan kami belajar, dan kami sadar ini tidak mudah, ini tidak mudah. Kami harus berlatih, kami harus tekun dan punya komitmen yang kuat, karena kami tahu kami memiliki pengharapan ilahi, pengharapan yang kudus, yang itu harus benar-benar bisa kami wujudkan. Kami masuk Yerusalem baru, kami sebagai bangsawan-bangsawan surgawi, olehnya kami tidak boleh salah dalam bertindak, kami tidak boleh menuruti keinginan hawa nafsu daging kami. Kami harus menurut komando Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Bapa, kami menyerahkan sidang Jemaat GSKI Ayat Jati Manggis yang hamba-Mu gembalakan, juga saudara-saudara kami yang setia mengikuti ibadah streaming ini. Kiranya Engkau memberkati hidup mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati anak cucu menantu mereka. Apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil, dan biar ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Pakai Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara. Kiranya beliau ini mampu membuat bangsa ini ke depannya menjadi lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu saudara kasih kami, angkat kedua belah tangan saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat-berkat surgawi, berkat-berkat jasmani, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasihnya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan kuasa Roh Kudusnya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Selamat malam Tuhan Yesus.